Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen dan penilaian kinerja SDM. Sebelumnya, apa sih manajemen kinerja dan penilaian kinerja itu? Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukum. Penilaian kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Kemudian, apa sih tujuan diadakannya penilaian kinerja? Tujuan dalam penilaian kinerja dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, kita akan membahas tujuan umum. Dalam penilaian kinerja, tujuan umum berupa meningkatkan motivasi, mempersiapkan informasi untuk pengambilan keputusan, memperbaiki pelaksanaan pekerjaan. Kemudian, tujuan khusus berupa menjadi acuan promosi dan pemberhentian pegawai, dapat menjadi data keperluan rekrutmen, mengidentifikasi kebutuhan pekerja, memberikan informasi tentang spesifikasi jabatan. Dalam penilaian kinerja, ada beberapa elemen utama, yaitu 1. Standar penilaian. Kita harus menentukan standar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Kriteria manajemen. Faktor apa saja yang kita amati? Contoh, fungsional, kegunaan, dan pengembangan. 3. Pengukuran kinerja. Kita mengukur apakah pegawai sudah mencapai standar kinerja. 4. Analisa data. Kita mengumpulkan semua data yang diperoleh dan mengevaluasinya. 5. Bebas diskriminasi. Kita harus menilai pegawai tanpa adanya diskriminasi seperti halo effect dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja, kita juga harus mengetahui tahapan dalam penilaian kinerja, yaitu 1. Melakukan diskusi dengan pegawai untuk mengetahui tujuan penilaian. 2. Menentukan standar penilaian. 3. Melakukan penilaian terhadap pegawai. 4. Menganalisa dan mengevaluasi hasil dari kinerja pegawai. Untuk melakukan penilaian, maka dibutuhkan metode. Ada 4 metode yang bisa digunakan untuk penilaian kinerja. Di antaranya, metode uraian ringkas. Para pegawai diharuskan membuat ringkasan apa saja yang mereka kerjakan. Metode ranking, memberikan peringkat pegawai dari yang terbaik sampai yang kurang baik. Metode daftar checklist, kita membuat daftar apa saja kinerja yang dibutuhkan perusahaan. Jika pegawai sudah mencapai kinerja tersebut, maka kita tulis di daftar. Metode distribusi, kita menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan pegawai. Kemudian, ada contoh kasus dari perusahaan Unilever. Dengan adanya persaingan global dalam kebebasan perdagangan, membuat sebagian besar perusahaan harus berjuang untuk tetap dapat melakukan operasional perusahaannya atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu saja tidak hal ini membutuhkan bantuan para karyawan. Maka dari itu, PT Unilever harus meningkatkan produktivitas karyawan. Solusi dari kasus ini yaitu dengan melakukan penilaian kinerja, maka karyawan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam bekerja. Kemudian, hasil penelitian kinerja tersebut digunakan untuk melakukan introspeksi diri, sedangkan bagi perusahaan, hasil penilaian kinerja berguna dalam pengambilan keputusan, yaitu pelatihan, pendidikan, sistem imbalan, promosi, dan mutasi. Dari paparan yang kami sampaikan, dapat disimpulkan, manajemen dan penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui bagaimana potensi yang dimiliki pekerja di suatu perusahaan, apakah kinerja pegawai sesuai dengan standar yang diinginkan, dan juga apakah masih ada kekurangan dalam kinerja pegawai. Nah, gimana penjelasannya? Kalau kalian suka, jangan lupa di like and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.